Nah, kalau tadi Ayah ini ngomong di sekolahnya Ayah ini kan tenaga guru juga memang harus adalah tenaga yang bisa mengajar, yang bisa interaksi ke anak. Itu ini jadi tips juga mungkin buat Shinkenjuku gimana caranya kita membangun atau melakukan seleksi di guru-guru mana sih yang bisa bikin betah anak. Kalau di sekolah Ayah ini seperti apa? Yang pertama begini, saya gurunya. Pertama, saya gurunya. Ya, saya gurunya para guru. Gitu. Jadi saya contoh dari para guru. Kemudian di kelas tuh ada CCTV, kita ada CCTV. Karena dari bahasa tubuh tuh kelihatan anak antusias apa enggak belajar. Bagaimana cara guru mengajar tuh antusias apa enggak tuh nggak perlu ada suara. CCTV itu udah bisa kita baca nih. Nah, CCTV. Kemudian ada yang namanya khusus pelatih guru untuk bagaimana dia bisa mengajar. Bukan pelajarannya ya, bagaimana dia bisa membuat menarik pelajaran. Beda tuh. Melatih untuk mata pelajaran dengan mengajar itu dua hal yang berbeda. Banyak guru fisika yang jago fisika, sangat jago fisika, tidak pandai mengajar. Itu banyak, saya temui dulu. Gitu. Jadi ada khusus pelatihan mengajar yang itu kita miliki. Nah, kemudian ada CCTV, kemudian nanti awal-awal kita sedang menseleksi siapa di antara semua itu yang paling cepat menjadi guru favorit. Itu berarti bawaan lahir, bakat. Nah, nanti kita jadikan itu guru favorit, dan guru favorit ini kita berikan kewajiban untuk mengajarkan gimana sih caranya jadi guru favorit. Nah, nanti kita kasih insentif mengajar menjadi guru favorit. Nanti terus begitu, setiap guru favorit akan berbagi pengalaman, jadi masing-masing guru tuh kayak, oh begitu toh, oh begitu toh, oh begitu. Balik lagi ke CCTV. Nah, sudah dilatih, sudah diajarin, berubah nggak dia? Nah, kalau sekali, dua kali review dan nggak berubah, ya mau nggak mau mungkin Anda bukan ditakdirkan untuk menjadi guru di sini, gitu. Nah, awalnya guru-guru itu takut kelas kok diawasi sama CCTV. Nah, terus saya jelaskan bahwa ini sebenarnya untuk membantu secara teknis bagaimana mengajar dengan benar. Kenapa? Karena dengan adanya CCTV, jadi kalau guru melakukan kesalahan dalam teknik mengajar, kita bisa evaluasi. Ini bukan evaluasi untuk menghukum. Ingat ya, saya katakan, ini evaluasi untuk improvement. Jadi, CCTV itu kita pakai di kelas sebagai bahan ajar bagi para guru. Nih, pada saat ibu guru misalnya mengajar ini, itu posisinya tidak pacing. Ibu begini, anaknya begini. Nah, itu adalah parent child. Jadi kurang bagus dalam sistem komunikasi. Jadi kalau anaknya begini, ibunya harus nunduk sejajar kepalanya. Terus tatapan matanya harus sejajar. Terus kalau anaknya lagi di sini, ibunya begini. Jadi tatapan mata, terus antusiasme dan sebagainya. Itu kita latihkan melalui contoh konkret dengan membahas kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan objek untuk penghukuman, sama sekali tidak. Nah, sejak itulah para mentor atau para guru di tempat kami merasa nyaman gitu, bahwa mereka diawasi tapi untuk dibangun gitu. Mereka diawasi oleh CCTV tapi bukan untuk dihukum, tapi untuk ditingkatkan. Mereka sendiri kan nggak pernah sadar di mana kesalahan mereka. Jadi kalau kita bilang, ayo bangkitkan cara kamu mengajar, jadikan lebih bagus, nggak tahu gimana caranya. Nah, ketika kita tuntun, nah ini nih kejadiannya kayak gini, ini kejadiannya kayak gini, nah berarti nextnya begini. Nah, pada akhirnya 90% miss di kita itu adalah favorite teacher. 90, bahkan 100% lah kalau berani saya katakan seperti itu. Kalau 100% sempurna saya katakan 90%. Nah, nanti kan ada review dari murid, review dari orang tua, kan ketahuan miss mana yang belum. Nah, miss mana yang belum direview lah hasil CCTV-nya kalau pas ngajar. Dan miss itu kita jelas, jangan pernah ada takut miss kalau diawasi CCTV miss. Ini hanya untuk membantu miss. Bagaimana kami tahu kesalahan mengajar miss kalau kami nggak punya data dan dokumen. Jadi waktu pelatihan itu saya pakai data-data itu. Nih, pas teknik ini kan semua mengajar itu pakai teknik teaching. Ya, mulai dari level of voice, tatapan mata, terus nanti misalnya ini
Ya, anak yang tipenya right brain, kemudian dia tipenya melankolis, dia nggak boleh Miss ditatap di mata gitu. Jadi tatapnya harus di buku. Jadi kalau ngajarin, mata kita ke buku, mata dia ke buku. Kalau kita tatap wajahnya dia nggak suka. Tapi beda lagi nih sama anak Oni yang auditory, sanguin. Kalau ini harus tatap mata. Kalau nggak ditatap mata, dia merasa nggak didengarkan, nggak dihargai. Itu yang kita ajarkan dan itu sangat detail. Makanya kita ada namanya chamber of discussion. Chamber of discussion itu adalah ketika guru merasa kesulitan, dia boleh cerita di forum itu dan kita berbagi pengalaman. Kalau aku begini, kalau aku begini. Jadi guru itu diberikan kesempatan untuk sharing. Aku tuh punya masalah begini loh sama si A, sama si B, sama si C gitu. Terus kalau lagi ngajar ini si C tuh responnya begini, gimana ya begitu. Nah, nanti yang senior-senior akan sharing pengalaman. Jadi asik sekali gitu, betahlah jadi guru di tempat kami kebetulan ya, seperti itu gitu. Karena terus di develop, terus di backup, terus didukung. Nah, seperti itu. Makanya sebelum mereka jadi favorit teacher, saya dulu ngasih contoh harus jadi favorit teachernya mereka gitu. Kalau iseng-iseng tiba-tiba saya coba deh ngajar di sekolah IID. Kira-kira sosok Ronald nih IID Ya. bakal diterima? Ini boro-boro jadi guru favorit gitu ya, diterima nggak sih? Ya, kayak saya gitu misal. Atau memang harus ada banyak jenis guru, ada yang pendiam, ada yang tukang ngomong kayak saya, ada yang orang kan karakter orang macam-macam ya. Apakah kalau IIT memilih guru tuh emang harus banyak ini deh, banyak jenisnya, atau memang cari orang yang khusus nih, orangnya pendiam aja, orangnya ngerti aja? Contoh dari saya deh, kalau kayak saya nih, kira-kira gimana ya? Diterima nggak ya? Ya, yang pertama kita coba pilih raw materials ya. Raw materials guru itu minimal dia harus punya sanguin, ya. Terus punya flegmatis atau melankolis. Kita coba meminimalisasi guru-guru yang koleris. Itu 4 poin ya. Jadi guru koleris itu kita dari seleksi awal itu sudah kurang bisa terima. Karena koleris itu dia punya kecenderungan bahasa batinnya itu pointing finger, ya, menunjuk, menyalahkan, kemudian memerintah. Jadi tujuannya apa? Untuk mempermudah proses pelatihan. Nah, kalau Mas Ronald ini lebih cenderung sanguinnya daripada kolerisnya. Jadi masuk itu ke proses rekrutmen kita. Nah, nanti kalau udah masuk di proses rekrutmen, kata kuncinya adalah kemauan, nggak ada lain. Semua saya katakan manusia bisa berubah kalau dia mau. Gitu. Nggak ada yang bilang, oh saya sih udah begini aslinya, nggak bisa berubah. Ah, itu kamu nggak mau berubah, bukan nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Ya. Betul. Saya aja dominannya koleris loh. Jadi, koleris ya, tapi koleris ketika ya, saya koleris, tapi nggak kelihatan kan kolerisnya, lebih kayak sanguinnya. Nggak kelihatan. Iya. Sama sekali nggak kelihatan. Ya. Sama sekali nggak kelihatan, nggak ketebak. Itu karena memang proses, karena kemauan ya. itu kali ya. Kemauan. Karena saya jadi pimpinannya sekolah, saya jadi teachernya para teacher, terus gimana dong kalau saya nggak mau berubah? Gimana berharap mereka berubah? Betul. Tapi yang menarik IID nggak cuman bikin kayak harus mau, tapi ada achievement di situ. Guru-guru favorit dapat sedikit penghargaan di situ ya, yang ada nilainya. Guru-guru juga secara psikologis juga jadi merasa dihargai effortnya. Oh, saya jadi guru favorit, saya nggak cuma dapat predikat guru favorit, tapi ada nilai, ada value lain, ada materi di situ. Nah, ini ada yang ribet sedikit ya. Ini kita bongkar-bongkaran ya, bongkar-bongkaran. Ada yang ribet sedikit. Oke. Ada yang ribet sedikit ya, Mas ya. Udah ke dapur nih. Iya, udah ke dapur ya. Ada yang ribet sedikit. Saya bilang begini, manusia itu kalau diapresiasi dia tahu dan dia akan makin bagus. Tapi kalau kita nggak pakai apresiasi, udahlah kita bicara. Kayak misalnya, maaf, sorry to say ya, kalau kita boleh menyebut PNS dia. PNS itu kan gaji sama, ini sama, tunjangan sama, mau kerja nggak kerja, rajin nggak rajin ya, tiap bulan dapatnya sama. Saya bilang nggak bisa begitu kita. Jadi di kami itu ada gaji pokok, gaji pokok. Nah gaji pokoknya nggak gede, yang gede itu misalnya tunjangan jabatan. Jadi kalau dia jabat jadi pimpinan tertentu. Terus yang kedua itu jabatan yang namanya achievement. Jadi favorit itu dapat tunjangan sekian, dia masih bisa nggak tetap favorit? Kalau nggak bisa dia kehilangan itu.
Makanya gajinya bisa tiap bulan itu beda-beda, nggak sama, tergantung achievement bulan itu dia gimana. Itu ribetnya di situ. Nah, nanti yang bikin ribet di mana? Adalah memantau siapa bulan ini achievementnya apa, achieve atau tidak achieve. Nah, itu beratnya di situ. Nah, jadi kita udah bilang sama guru, gaji kalian ini nggak sama loh tiap bulannya loh. Kecuali, saya katakan, kecuali semua tunjangan yang kami berikan berhasil dipertahankan. Kalau enggak, turun ke gaji pokok. Gaji pokok itu kan kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar. Sementara misalnya, tunjangan guru favorit, kemudian tunjangan creativity, kan ada di kita itu yang selalu menciptakan ide-ide pembelajaran, pengajaran, ide-ide acara, itu dapat tunjangan khusus. Jadi kalau yang kurang kreatif ya nggak dapat tunjangan kreatif. Terus yang berikutnya, yang paling penting, kata kunci dari kata kunci, masing-masing orang nggak boleh tahu gaji temannya berapa atau tiap bulan dapat berapa. Siapa yang memberitahu dan siapa yang diberitahu, dua-duanya dikeluarkan. Betul. Karena Mas Ronald dapat berapa atau siapa dapat berapa itu jadi sensitif kalau dibicarakan. Iya. Jadi membangun ekosistem yang nggak baik ya. Sangat tidak baik. Itu rahasia besar. Yang boleh tahu hanya saya dan 2 orang di bawah saya. Sisanya nggak ada yang tahu. Hari ini dia gajian berapa, hari ini gajian berapa. Itu secret, makanya sistemnya transfer. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, oh si itu gajinya gedean dari saya, oh siapa yang bilang? Si itu. Nah, dua-duanya akan kita keluarin. Betul. Yang dibilangin sama yang ngebilangin, karena itu tidak kondusif nanti. Jadi bikin iri satu sama lain. Sedangkan yang menilai achievement seseorang itu adalah yang di atasnya. Adalah sistem. Ini Mas Dimas mungkin boleh disampaikan juga ke manajemen Shinkenjuku gitu ya, sistem apa achievement untuk guru ini penting. Dan juga kalau parents Shinken semua di sini ada yang bekerja di bidang pendidikan, di bidang apapun itu, wah ini salah satu yang harus diperhatikan ya, achievement untuk guru nih Ayadi ini, karena impact-nya bagus banget, impact-nya benar-benar bagus, ujung tombak. Betul. Jadi makin kreatif untuk ngajar, makin jadi guru favorit, makin deket sama anak-anak. Nah, ini kan kalau guru ngomonginnya udah di usia dewasa, gitu ya. Usia dewasa aja seneng kalau dikasih achievement, material dan predikat. Kalau ke anak, nah, anak penting nggak nih Ayadi dikasih achievement nih? Manusia ya, anak juga manusia ya, cuma beda usia aja. Ya kalau